Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa duduk kembali dalam majelis ilmu pada pagi hari ini, diawali dengan subuh berjamaah, dan alhamdulillah dari yang biasanya ini tambah banyak ini, alhamdulillah ya. Semoga ini bisa istiqomah kayak gini terus ya Bapak Ibu ya, amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para alim, para soleh, para kiai, para asatid yang kami hormati, di kesempatan pagi ini saya akan membahas satu tema karena ini baru hari kedua ya dari bulan Ramadan. Tidak salah kalau kita membahas tentang fikih yang ada di bulan Ramadan. Dan biasanya dalam masalah fikih di bulan Ramadan ini banyak yang namanya polemik begitu ya. Ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang pro, ada yang kontra begitu. Nah, ini kita bahas dalam kesempatan hari ini. Sebenarnya ini merujuk kepada apa? Pendapat siapa begitu ya? Termasuk problem-problem yang ada di bulan Ramadan tuh gitu ya. Kita nggak akan membahas satu persatu dari definisi, kemudian enggak seperti itu, langsung kepada permasalahan nantinya begitu ya. Yang harapannya nanti ada diskusi di antara kita, ada pertanyaan, ya ada tanya jawab, sehingga bisa memecahkan hal yang menjadi pertanyaan kita selama ini begitu ya. Sebelum saya bicara tentang masalah fikhiyah dalam bulan Ramadan, ini ada ayat yang mungkin sudah biasa kita dengar. Penceramah-penceramah itu kalau masuk bulan Ramadan yang dibaca ini, sampai iklan-iklan itu kan yang dibaca ini Pak ya. Al-Baqarah 180. Nah, dalam ayat ini yang dipanggil itu adalah orang beriman gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Padahal puasa itu kan rukun Islam, Pak. Ya kan gitu? Puasa itu kan rukun Islam. Salat, puasa, zakat itu rukun Islam. Tapi kenapa yang dipanggil di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal muslimun? Gitu ya. Ternyata kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir itu, ya ini kita bongkar rahasianya. Setuju Pak? Rahasia yang ada di Quran kita bongkar ya hari ini ya. Nah, setuju nggak? Setuju ya. Nah ini di Istiqlal belum dibongkar ini rahasianya karena saya belum diundang ke situ. Ya, jadi dalam Al-Quran itu kalau ada panggilan amal soleh, puasa, sholat, nutup aurat, apapun itu, sampai sholawat kepada Nabi, yang dipanggil selalu orang-orang beriman. Inna sholata alal mu'minina kitabam mauquta, kan gitu ya. Kemudian dalam menutup aurat, menjaga pandangan, wa kullil mu'minina wa kullil mu'minati, kan gitu ya. Selalu yang dipanggil adalah orang beriman. Kenapa demikian? Kalau kita buka, ternyata para ulama dalam kitab-kitab tafsir itu sudah ngomentarin bahwa apa? Bahwa yang namanya iman itu, para hadirin, butuh pembuktian. Tidak cukup Anda cuma bilang, pokoknya saya beriman kepada Muhammad, pokoknya saya beriman kepada Allah, pokoknya saya beriman kepada hari akhir, tapi tidak sholat, tapi tidak zakat, tapi tidak puasa. Maka seolah-olah dari ayat ini Allah itu pengen bilang begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang beriman, wajib bagimu puasa. Maksudnya, hei Firman, hei Mumfasir, hei Faik, hei Abdullah, hei Nia gitu ya, hei Fitri gitu barangkali. Kalau kamu merasa dirimu beriman, buktikan keimananmu dengan puasa, buktikan keimananmu dengan sholat. Bahkan yang paling minim itu, paling simpel adalah apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
Shallu alaihi wasallimu taslima. Kalau kamu ngaku beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan berikan sebaik-baik salam. Jadi iman itu butuh bukti Bapak Ibu semua, gitu ya. Nah, karena ini bagian dari pembuktian keimanan, maka tata caranya, hukum-hukumnya harus kita ketahui secara utuh, gitu ya. Kalau masyru'iyah puasa, saya yakin sudah tahu semua, kita lewatin. Langsung kepada ragam problem aja yang biasa ada di bulan Ramadan. Contohnya, 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Apa Pak? Bukan abang tak pulang-pulang. 3 kali puasa, 3 kali lebaran, belum sempat mengkodok puasa. Ada yang pernah kasus kayak gini? Nah, ada, ngaku aja. Barangkali kelupaan, biasanya perempuan nih kayak gini-gini. Perempuan masih muda gitu kira-kira ya. Begitu punya kodok puasa karena haid, karena nifas barangkali, atau karena hamil dan menyusui, begitu ya. Lantas kemudian dia punya hutang puasa, punya hutang kodok puasa. Tapi kemudian begitu selesai masuk Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dia entar aja besok gitu. Tar sok, tahu-tahu udah masuk bulan Sya'ban. Begitu masuk bulan Sya'ban haid dia. Selesai masalah, ketemu Ramadan selanjutnya gitu ya. Nah, yang laki-laki juga tuh ada yang males-malesan, nunda-nunda gitu barangkali ya. Maka sehingga ketemu 2 Ramadan belum sempat dikodok tuh yang Ramadan sebelumnya. Atau ada kasus di mana seorang wanita dia di Ramadan pertama dia hamil. Selesai dari Ramadan dia melahirkan. Sepanjang bulan itu ya, sepanjang rentang bulan itu dia menyusui sehingga tidak sempat untuk berpuasa misalkan begitu ya. Ketemu dengan Ramadan selanjutnya hamil lagi, Pak. Nah, misalkan begitu ya. Halo? Masih konsentrasi kan dia sama saya ya? Iya. Nah, itu nggak bisa mengkodok karena demikian. Atau ada orang yang sakit bertahun-tahun kemudian sembuh sehingga baru terlewat 2 Ramadan, 3 Ramadan baru bisa dia mengkodok. Nah, yang seperti ini bagaimana? Kemudian wanita hamil dan menyusui itu mengkodok atau fidyah. Yang ketiga, almarhum bapak kita, nenek kita, mbah kita, ibu kita mungkin ya, ada yang sudah meninggal kemudian punya hutang puasa. Nah, ini kira-kira bagaimana? Apakah dibayarkan kodoknya oleh ahli waris, oleh jenengan, atau difidyahkan saja? Nah, ini para ulama berbeda pendapat karena berangkat dari hadis yang sahih semua. Kemudian ada orang yang sakit menahun, itu fidyah atau kodok setelah sembuh. Ini kita bahas gitu ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan silahkan diutarakan nanti Pak. Gitu ya ibu-ibu ya, saya perbolehkan. Nah, ini saya buat buku, judul bukunya Nastar, nanya seputar Ramadan. Saya tidak jualan, tidak boleh jualan di sini ya. Jadi nanti buku ini saya hadiahkan buat orang spesial, gitu ya. Spesial itu apa? Nanti terserah saya, antara yang bertanya atau yang bisa menjawab pertanyaan saya, gitu ya. Baik. Buku ini insya Allah menjawab apa yang ada seputar fikih di bulan Ramadan. Yang pertama tentang 3 kali Ramadan, 3 kali Lebaran, atau 2 kali lah katakanlah, sehingga bertemu dengan Ramadan selanjutnya belum sempat mengkodok puasa. Nah, ini para ulama nggak langsung pukul rata Pak, tidak langsung pukul rata semua kasus sama, tidak. Dilihat dulu penyebabnya itu karena udzur syar'i atau bukan udzur syar'i. Kalau karena udzur syar'i, seperti yang saya katakan tadi, ada wanita di Ramadan pertama hamil, kemudian lewat dari itu dia menyusui semua, kemudian bertemu dengan Ramadan selanjutnya hamil lagi nih, gitu ya. Atau sakit nih, gitu ya, sakit kemudian baru sembuh gitu. Nah, ini bagaimana? Kalau dia karena udzur syar'i, maka kata para ulama cukup mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan. Ini kata jumhur 4 madhab ya, mengatakan bahwa kalau karena udzur syar'i itu bisa karena sakit, bisa karena apa gitu ya. Intinya bisa
cukup mengkodok sejumlah hari yang ditinggalkan. Ramadan pertama 7 hari, Ramadan kedua 30 hari, berarti 37 hari. Karena 37 hari maka dikodok sejumlah hari itu. Tapi tidak perlu berurutan, ya, nggak perlu sepanjang bulan, enggak. Anda bisa menyertakannya bersama Senin Kemis, bisa dengan Ayyamul Bid, bisa dengan Asyura, itu diniatkan kodok puasa. Orang puasa Senin Kemis, kita puasa kodok, gitu ya. Sampai terhitung jumlahnya 37 sebagaimana yang ditinggalkan begitu. Nah, yang kedua, kalau yang versi tarsok nih. Tarsok, entar besok tahu-tahu ketemu Sya'ban udah akhir aja begitu ya, ketemu dengan Ramadan selanjutnya. Jumhurul ulama dari kalangan Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya sepakat bahwa bagi mereka qadha plus fidyah. Jadi kalau 37 hari tadi ditinggalkan, maka dia berpuasa 37 hari dalam rangka mengqadha plus bayar fidyah, memberi makan 37 orang miskin atau satu orang miskin gitu ya, satu orang miskin selama 37 hari gitu ya. Ya gitu Pak ya. Tapi tidak bisa satu orang miskin langsung dikasih 37 nasi box gitu, tidak boleh. Ya, sekali makan saja, bukan 3 kali makan ya. Fidyah itu hanya sekali makan. Mau buka di kitab fikih manapun jawabannya sekali makan, bukan 3 kali. Jadi sehari hanya memberi 1 kali makan orang miskin. Kemudian yang kedua, pendapat dari Ibnul Hammam Al-Hanafi sama Al-Muzani Asy-Syafi'i. Ibnul Hammam ini muridnya Imam Abu Hanifah. Al-Muzani murid langsung daripada Imam Asy-Syafi'i. Kedua ulama ini berbeda dengan pendapat ulamanya, berbeda pendapat gurunya. Kalau gurunya bilang qadha plus fidyah, nah dua murid ini, muridnya Imam Abu Hanifah sama muridnya Imam Asy-Syafi'i ya. Ini mereka bilang cukup qadha saja dan mereka harus taubat. Karena kenapa? Dosa besar itu. Kenapa dosa besar kira-kira, Pak? Karena kewajiban ditinggalkan. Puasa itu sama kayak sholat, dia rukun Islam gitu ya. Karena dia berani meninggalkan yang wajib tadi sehingga bertemu dengan waktu yang selanjutnya, maka bagi mereka dosa besar itu, sehingga wajib bagi mereka bertaubat dan qadha saja. Ini versi Ibnul Hammam Al-Hanafi dan Al-Muzani. Jadi tidak sekedar lewat, yang penting taubat aja, enak banget ente di dunia gitu ya. Saya itu tadi siang itu ke bengkel mobil, Pak. Ya, ke bengkel mobil, kaki-kaki itu saya perbaiki. Ternyata kalau di bengkel itu enggak ada Ramadan ya. Iya, enggak ada Ramadan. Itu sambil ngebenerin tuh seruput gitu, habis itu ngerokok, lu kok enak ya bilang gitu ya. Nah, itu artinya apa? Tidak ada udzur syar'i itu. Ya, tidak ada udzur syar'i. Itu dosa gitu. Ya, karena kami itu, karena saya penceramah begitu ya. Karena saya penceramah, itu menjadi beban saya, menjadi tugas saya untuk ngasih tahu dia. Tapi tidak dengan cara, "Bang, dosa, Bang." Oh, enggak, ya. Ditinggal nanti mobil saya itu. Enggak dikerjain. Maka apa? Saya bilangin, "Enggak puasa nih, Bang." "Enggak," katanya. "Apa segala berat kayak gitu." "Oh, ikut Rusia kali ya," saya bilang gitu. Ya, jadi kita dalam pendekatan itu tidak perlu harus langsung bacain ayatnya, bacain hadisnya. Kalau orang-orang kayak gitu lari mereka nanti gitu ya, pakai pendekatan. Besok kali ya Bang ya, gitu ya. Saya gituin. Jadi itu bagian dari cara kita berdakwah. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah, ini kalau kita dalam kasus tidak bisa mengqadha puasa karena udzur syar'i atau tanpa udzur syar'i. Jawabannya begini dari para ulama ya. Selanjutnya, kasus selanjutnya wanita hamil dan menyusui. Ada di sini ibu-ibu yang hamil menyusui nggak datang ke masjid. Tapi setidaknya ini jadi ilmu buat kita ya. Pertama begini, untuk wanita hamil dan menyusui itu apakah langsung mengqadha atau langsung fidyah? Ini ternyata kalau kita lihat setidaknya ada 3 dalil. Yang pertama dalam riwayat At-Tabrani ya, dalam riwayat Bukhari juga, An-Nasa'i juga dikatakan bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah itu memberikan keringanan kepada orang-orang yang wanita-wanita hamil dan menyusui untuk apa? Untuk meninggalkan puasanya. Artinya boleh ndak puasa. Nah, dalam hal ini dikiaskan kepada orang sakit. Kalau orang sakit maka dia harus mengqadha kalau udah sembuh. Berarti wanita hamil dan menyusui selesai dari urusan hamil dan menyusui itu dia mengqadha nantinya, Pak. Itu ya. Tapi ada riwayat lain dari Ibnu Abbas, dari Nafi' yang mengatakan kalau wanita hamil itu khawatir terhadap bayinya, maka dia cukup fidyah saja. Ini hadisnya sahih semua, Pak. Maka para ulama di kemudian hari berbeda dalam menyimpulkan hukumnya, gitu ya. Dalam hal ini sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bagi wanita hamil dan menyusui fidyah saja. Selanjutnya dalam pendapat mazhab Hanafi mengatakan wajib qadha saja. Gitu ya. Nah, yang unik ini mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang keren banget, Pak, dalam mengambil kesimpulan dari dua dalil yang seolah-olah kontradiktif ini. Apa kata dua mazhab ini? Dalam pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, ya, Syafi'i dan Ahmad. Syafi'i dan Ahmad itu artinya Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, artinya mazhab Hambali, ya. Bagi wanita yang mengkhawatirkan keselamatan diri dan anaknya, maka qadha saja. Sementara bagi ibu-ibu yang khawatir terhadap keselamatan janinnya atau bayinya saja, maka fidyah saja. Gitu ya. Ini yang tahu seperti ini nanti siapa? Yang tahu tolak ukurnya siapa yang dikhawatirkan kira siapa? Bidan nama dokter, bukan yang hamil dan menyusui. Jadi harus datang ke bidan, datang ke dokter obgyn ya. Ya. Spesialis obgyn itu ya, betul kan ya? Nah itu iya kandungan itu ya. Nah itu kalau dokternya bilang Bu Anda boleh puasa, bidan bilang Bu Anda silahkan puasa, maka wajib puasa, jangan nggak puasa. Karena beliau itu tahu kondisi fisik Anda, kondisi janin itu tahu dia. Anda nggak tahu tuh, kadang-kadang hanya prediksi aja tuh. Ya. Tapi ke dokter sama bidan tuh tahu kondisinya. Anda puasa ya wajib puasa. Tapi kalau dokter bilang Bu jangan puasa. Kenapa? Pertama, ibu punya penyakit bawaan. Dan ini mengkhawatirkan bagi janin dan juga ibu. Gitu ya. Kalau dokter bilang gitu, Anda jangan ngotot, Pak, Bu. Jangan ngotot bilang dokter sok tahu masalah takdir kan Allah. Bukan begitu. Ini sudah bagian dari ikhtiarnya kita. Maka dalam hal ini kalau dokter udah bilang jangan puasa, dilihat tolak ukurnya siapa nih, yang dikhawatirkan siapa. Kalau yang dikhawatirkan si emaknya dan juga bayinya, janinnya, maka nanti selesai dari urusan itu qadha saja. Dan tapi kalau misalkan dokter dan bidan bilang Bu jangan puasa, kenapa? Yang dikhawatirkan janinnya. Atau Bu jangan puasa, kenapa? Asinya nggak keluar kalau ibu puasa. Yang dikhawatirkan berarti siapa? Bayi. Dalam hal ini maka Anda fidyah saja. Jadi nggak gampangan qadha, nggak gampangan fidyah. Berangkat dari dua dalil yang rinci tadi. Itu ya. Maka para ulama ini mengambil kesimpulannya seperti itu, para hadirin semua. Gitu ya. Baik. Bagaimana dengan orang-orang yang wafat dan punya hutang puasa? Dalam hal ini saya tampilkan 3 hadis. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa man mata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia sedangkan dia masih wajib mempunyai hutang puasa, maka diqadha oleh ahli warisnya.
Lalu yang kedua, dalam riwayat yang lain ada seorang wanita datang ke Nabi ini. Apa kata wanita itu? Ya Rasulullah, ibuku meninggal dan punya nazar puasa. Apakah saya bayarkan puasanya? Apa kata Rasulullah? Kalau ibumu punya hutang, kamu bayarin hutangnya apa enggak? Dibayar ya Nabi. Nah kalau gitu, nazar itu sama seperti hutang, bayarkan puasanya. Berarti diqadha. Tapi dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, dalam hadis Muslim juga dikatakan bahwa la yasumu ahadun an ahadin wa la yusalli ahadun an ahadin. Tidak boleh orang itu mengkodokkan puasa orang lain, tidak boleh juga mengkodokkan sholat orang lain. Nah, kontradiktif enggak kira-kira hadisnya? Seolah-olah kontradiktif, tapi ternyata tidak, Pak. Kalau kita lihat nih ya, mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i mengatakan untuk orang-orang seperti itu ya, yang sudah meninggal itu dan punya hutang puasa Ramadan, maka diqadha saja. Seandainya yang ditinggalkan adalah hutang nazar puasa, maka itu diqadhakan. Gitu ya. Itu dalam pandangan mazhab Ahmad bin Hambal. Yang artinya ya ini detail gitu. Hadisnya tadi itu benar-benar itu, ya. Jadi kalau yang ditinggalkan adalah hutang nazar puasa. Nazar tahu Pak ya Ibu? Halo? Ya, nazar itu misalkan begini. Kalau nanti cucuku itu lulus S3 tahun ini, aku nazar akan puasa 10 hari. Misalkan begitu. Kok tahu-tahu wafat? Dan di tahun yang sama cucunya itu memang apa? Nah, lulus S3 gitu. Artinya apa? Saya sebagai cucunya nanti mengkodokkan nazarnya si mbah saya ini. Nah, gitu ya. Tapi kalau hutangnya adalah hutang puasa Ramadan, tidak dikodokkan, Pak. Tapi dibayarkan fidyahnya. Ya, dibayarkan fidyahnya. Baik. Nah, orang sakit nih bagaimana? Oh, sebelum bahas ini ya, saya ingin membahas satu hal, bahwa urusan fidyah itu nggak tahu kalau di masjid ini ya, kalau di masjid ini begitu apa enggak. Saya dulu ngontrak di Pol Tangan, pernah ngontrak juga di Jati Padang, daerah Pasar Minggu situ. Kalau ada orang meninggal, orang yang mensolatkan itu diberi beras, Pak. Di sini begitu enggak? Itu diberi beras satu-satu, diniatkan untuk fidyah puasanya. Itu benar atau tidak kira-kira? Jadi begini, yang namanya fidyah dalam Al-Qur'an ini kan dikatakan di sini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Untuk orang-orang yang tidak mampu maka fidyah, memberi makan orang-orang miskin. Nah, ini yang lagi sholat kira-kira miskin semua apa enggak? Yang mensolatkan jenazah yang hadir itu miskin semua apa enggak? Enggak toh? Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang menengah. Berarti tidak tepat sasaran. Karena tidak tepat sasaran, maka tidak terhitung sebagai fidyah, tapi terhitung sebagai pahala sedekah atas nama almarhum. Jadi harus tepat sasaran. Al-Qur'annya bilang apa? Fidyatun ta'amu miskin. Kalau tepat kepada orang miskin, udah tepat tuh hitungannya. Tapi kalau misalkan yang datang ada saya, Anda jenengan, ada orang yang tidak miskin sama sekali, gitu misalkan ya, yang berkecukupan, itu tidak tepat sasaran. Artinya kepada saya cuma sedekah atau hadiah itu. Pahalanya pahala sedekah buat si almarhum, bukan dalam rangka bayarin fidyah puasanya. Itu ya, maka harus tepat sasaran. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang sakit? Qadha apa fidyah? Dalam hal ini para ulama bilangnya kan begini. Kan Al-Qur'an bilangnya begini ya. Man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang sakit, orang safar nanti diqadha.
Sementara yang tidak mampu itu membayar fidyah. Urusan sakit ternyata para ulama membagi, Pak. Tidak semua sakit itu lantas membayar fidyah atau mengkodok begitu ya. Dilihat dulu, kalau sakitnya itu sariawan, sakitnya panas dalam, sakitnya apalagi flu, kodok apa fidyah? Ya enggak, tetap puasa. Ya tetap puasa. Tinggal tidur aja dia seharian udah sembuh itu flu gitu ya. Kalau sariawan minum aja banyak-banyak, makan buah banyakin gitu ya. Ya ketika berbuka, ketika sahur itu sembuh insya Allah, 2 hari sembuh itu. Nah kalau sakit ringan lanjutkan puasa. Nah berbeda dengan sakit selanjutnya nih. Yang pertama adalah orang yang sakit, kalau puasa ternyata dengan puasa itu membuat sakitnya makin parah. Atau ketika puasa ternyata puasanya membuat kesembuhannya tertunda, maka para ulama mengatakan haram baginya puasa dan nanti diqadha di hari yang lain setelah sembuh. Yang ketiga adalah orang yang punya penyakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, yang kalau dengan puasa makin parah sakitnya. Contohnya apa? Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ini. Ini kalau ada yang merasa dan itu adalah aib misalkan, maka saya mohon maaf. Karena ini adalah hukum, harus kita bicarakan, harus kita angkat. Ada misalkan yang palliative care. Orang sudah tua misalkan usia 70 tahun ke atas punya kanker. Misalkan. Tapi kalau kejadian saya mohon maaf. Ada yang punya kanker kemudian usianya udah tua. Ketika mau dioperasi, ternyata ketika dicek dia punya diabetes sehingga tidak bisa dioperasi. Nah, gitu ya. Puasa pun ternyata tidak bisa membuat diabetesnya untuk bisa sembuh gitu. Misalkan seperti itu. Maka dalam hal ini dia akhirnya dokter memberikan palliative care gitu ya. Palliative care itu ya sudah dirawat supaya sakitnya itu hilang, bukan sembuh. Cuman menghilangkan rasa sakit saja, artinya tinggal nunggu takdir Allah saja, ketetapan Allah terbaik aja gitu, misalkan gitu ya. Nah, yang seperti ini mereka tidak perlu puasa dan bagi mereka dibayarkan fidyahnya. Gitu ya, dibayarkan fidyahnya. Nah, kalau ada yang seperti itu nanti cukup difidyahkan saja. Fidyahnya seperti apa? Dalam Al-Quran dijelaskan fidyatun ta'amu miskin. Kalau dalam riwayat dijelaskan apa? Seperti 1 mud 3/4 gitu ya. Maka dalam hal ini ada nggak yang makan beras di antara Bapak Ibu? Nggak ada ya. Makannya apa Pak Bu? Makan nasi. Jadi jangan ngasih beras. Jadi kalau fidyah itu langsung makanan jadi. Jadi dan setara dengan disamakan dengan makanan standar keseharian kita. Nah, jenengan kalau makan kan versi versi Kemenkes itu kan ada piringku ya. Di piringku tuh ada karbohidratnya, ada protein nabati, protein hewani, ada sayurnya gitu kan ya. Nah, termasuk minumnya juga gitu kan. Maka dalam hal ini ya kalau kita itu versi paket nasi padang atau warteg lah begitu ya, nasi kotak begitu ya. Yang versi lengkapnya berapa tuh kira-kira? 25.000? 30.000 ya? 25 ya Bu ya? 30 sekarang. Oh 30 ya. 30.000 itu udah nasi kotak. Tahu banget kalau ibu-ibu ini. Hafal. 30.000 itu udah komplit tuh, ada sayurnya, jangan cuma nasi sama telur doang, enggak ya. Harus paket komplit tuh versi kita gitu ya. Itu sudah diserahkan sebagai bagian dari satu fidyah. Kalau yang ditinggalkan 30 hari berarti memberikan itu kepada 30 orang miskin sekali makan, bukan 3 kali makan. Sekali makan. Ustadz, di komplek kami tidak ada orang miskin. Yang ada hanya 1 orang miskin. Maka bagaimana tuh? Berarti 1 orang miskin ini diberi makanan setiap hari 30 hari gitu ya, selama 30 hari. Kok ternyata hari ke-20 dia jadi orang kaya? Gimana dong? Ya nyari orang miskin lain, intinya harus tepat sasaran. Kalau ke yayasan yatim piatu boleh enggak?
ke yayasan yatim piatu juga harus tepat sasaran, Pak. Jangan sampai pengurus yayasan ikut makan. Nah, dia bukan orang miskin tuh. Anak yatim pun belum tentu orang miskin, iya toh? Anak yatim pun belum tentu orang miskin. Karena kenapa? Bisa jadi orang tuanya kaya, dia punya warisan. Maka pastikan yang dikasih itu memang benar-benar orang miskin. Gitu ya. Ini terkait masalah qadha dan fidyah, gitu ya. Baik. Ada satu tradisi ketika kita masuk bulan Ramadan, diantaranya adalah apa? Diantaranya kalau malam itu setelah taraweh membaca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadisanati fardhon lillahi ta'ala. Kira-kira bagaimana itu? Kalau di masjid ini dibacain nggak? Dibacain ya. Pertama, kita harus tahu bahwa dalam puasa itu ada 2 rukun untuk puasa wajib ya. Untuk puasa wajib itu ada 3. Pertama, qadha puasa, Ramadan, sama nazar. Untuk jenis puasa wajib, rukunnya ada 2. Yang pertama niat, yang kedua imsak. Niat, dalam urusan niat, untuk puasa yang jenisnya puasa wajib harus dihadirkan sejak malam hari. Kenapa? Rasul bersabda, perintah Nabi sendiri ini. Man lam yubayyitis siyama qabla tulu'il fajri fala shauma lahu. Siapa yang tidak menghadirkan niat di malam hari sampai sebelum fajar itu tiba, fala shauma lahu. Puasanya tidak dianggap. Paham ya? Artinya batal puasa Anda. Maka para ulama mengatakan ketentuan dalam masalah ini ya, orang itu setelah sholat tarawih atau ketika masuk maghrib sudah berbuka, langsung hadirkan niat untuk besoknya, gitu ya. Dan tempat menghadirkan niat itu adalah di hati. Bagaimana dengan hukum melafatkannya? Nawaitu shauma ghadin bareng-bareng di masjid itu? Para ulama berbeda pendapat. Syafi'i dan Hambali bilang melafatkan niat puasa itu hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Menekankan apa yang ada di dalam hati. Madhab Maliki bilang khilaful aula, menyelisihi yang utama. Yang utama itu di hati. Kalau di hati belum hadir kok tiba-tiba ngucap, maka tidak sah. Jadi hadirkan dulu di hati baru ngucap, gitu ya. Nah itu kalau versi madhab Maliki atau bareng-bareng gitu. Yang ketiga pendapat Hanafi. Hanafi bilangnya apa? Makruh hukumnya melafatkan niat kalau tidak disertai hati. Artinya dari 4 madhab ini tidak ada satupun yang bilang melafatkan niat puasa hukumnya haram, tidak ada. Mentok-mentok hukumnya makruh, itu pun kalau tidak menyertakan hati di dalamnya gitu. Ada ndak di sini yang melafatkan niat tapi hatinya ndak hadir? Insya Allah ndak ada, karena kenapa? Sepenuh hati itu ngucapinnya, gitu ya. Nah itu maka urusan apakah Rasulullah ngajarin redaksi nawaitu shauma ghadin apa ndak? Rasulullah ndak ngajarin redaksi itu, tapi Rasulullah nyuruh menghadirkan niat. Kalau redaksinya bebas terserah Anda, mau yang pakai bahasa Madura monggo. Ya, niat badan kaula apa saa engki laguna misalkan begitu ya. Nah, saya hafal itu karena saya bahasa Madura. Ya. Atau mau pakai bahasa Padang, bahasa mana, silahkan monggo dengan redaksi Anda. Tapi untuk kemudahan, maka dalam masjid itu biasanya diajak bareng-bareng, ayo Bapak Ibu niatkan gitu. Kalau mazhab Maliki itu unik, Pak. Dalam mazhab Maliki dibilangnya apa? Dibilangnya niat itu dari awal Ramadan. Jadi dari awal Ramadan udah niat nawaitu shauma syahrin kullihi min Ramadana ya lillahi ta'ala. Nah, itu untuk kehati-hatian kata Imam Malik. Seandainya nanti Anda misalkan haid lah, sakit lah, safar lah, itu urusan lain. Itu udzur sya'ni. Setidaknya dengan berniat puasa sebulan penuh itu sudah mengamankan Anda ketika lupa di malam harinya, gitu kan ya. Nah itu kata madhab Maliki. Kemudian imsak. Imsak itu apa Pak, Bu? Imsak itu ya puasa itu sendiri. Kalau di Indonesia imsak itu dipahami 10 menit sebelum adzan subuh. Kenapa demikian? Ya karena orang Indonesia itu terbiasa ngobrol, suka
suka apa namanya ngerokok sambil ngopi gitu, sehingga lupa tuh begitu azan subuh terdengar, rokoknya dimatikan, kopinya diseruput. Nah, itu tidak boleh, itu sudah batal itu. Karena kenapa? Karena kalau sudah masuk waktu subuh, kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, itu ya, kalau sudah masuk waktu subuh sudah tidak boleh makan minum lagi, sekalipun ini suapan terakhir ya, suapan terakhir nasi sama ayam goreng sama sambal tuh sudah berada depan mulut, tapi udah Allahu Akbar, tinggalkan. Karena kenapa? Perintahnya demikian, baik dari Rasulullah, baik dari Al-Quran. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan, diskusi, kami persilahkan. Monggo. Oke, silakan Pak. Gimana Pak? Mu'alaf ya. Kan dia katakan masuk Islam baru umur 35. Iya. Apakah para jumhur ulama ini berpendapat dia harus qadha atau tidak sebelum masuk Islam? Karena kalau kita bilang lu harus bayar, nggak jadi dalam Islam. Kedua, preman. Ini dia beriman sih, tapi tadinya preman gitu, di terminal minum segala, mencuri. Dia dapat hidayah nih umur 35. Ketika dia, ya, apakah katakanlah dia kewajiban puasa 20 tahun, tidak pernah puasa, apakah bayar? Karena belum dibayar, baru dapat hari dibayar meninggal, gimana hukumnya? Iya, baik. Yang pertama, orang mu'alaf baru masuk Islam di usia 35, usia 40 tahun. Apakah yang kemarin-kemarin dari sejak sebelum dia baligh itu harus dibayarkan qadha-nya atau difidyahkan? Jawabannya tidak perlu qadha, tidak perlu fidyah. Kenapa? Coba syarat wajib puasa apa? Yang pertama muslim, akil, baligh. Syarat wajib sholat muslim, akil, baligh ya. Dia akil, dia baligh tapi nggak muslim, ya nggak wajib sholat. Maka ketika dia baru masuk Islam, baru tuh terpenuhi semua syarat wajibnya. Jadi tidak perlu baginya mengqadha, tidak perlu juga memfidyah, karena taklif itu pembebanan itu baru masuk ketika dia sudah menjadi orang muslim. Ini yang pertama. Yang kedua ada orang yang sudah masuk Islam sejak lahir, kemudian dia rusak begitu ya, preman lah barangkali, baru taubat gitu di usia ya tadi 35 tadi. Apakah yang dia tinggalkan dari puasa, yang dia tinggalkan dari sholat itu wajib diqadha? Ada dua pendapat. Yang pertama, kalau memang terlalu banyak yang ditinggalkan dari sholatnya, maka diqadha sejumlah angka yang dia mampu. Kalau sholat, kalau puasa, maka diperkirakan angka maksimal yang dia mampu, yang dia tinggalkan angka maksimalnya itu diqadha puasanya. Nah, Rasulullah sendiri yang bilang la sabila illa bidzalika, tidak ada cara lain kecuali dengan itu, kata Rasulullah. Jadi ya, maka itu bagian dari qadha. Seandainya banyak sekali dan dia baru taubat ketika menjelang usia sakit, usia sepuh gitu, maka difidyahkan dan tentunya dengan taubat. Ya, tentunya dengan taubat, perbanyak amal soleh. Kenapa? Dengan amal soleh itu menutupi yang harapannya, itu menutupi yang lampau-lampau begitu. Jadi ya, itu terkait masalah hutang, karena kita sudah muslim dari awal tuh, ya. Mungkin juga dulu pernah nakal kita ini, ya. Pernah nakal di usia 18 sampai usia 20, berani ninggalin sholat, berani ninggalin puasa. Tinggal diakumulasi saja berapa, sehingga nanti diqadha sholatnya plus diqadha puasanya. Kalau tidak tahu jumlahnya atau merasa berat, maka ada pendapat yang mengatakan taubat dan perbanyak amal soleh, lalu diqadha di angka yang dia mampu saja. Nah gitu ya, jangan nggak qadha sama sekali, tetap diqadha. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, 2, 3 silakan. Jenengan ya. Apa itu? Sakit? Kadang kan kalau misalkan kita ke dokter gitu ya, suka dikasih antibiotik. Nah, biasanya kan suka 3 kali. Yeah. Biasanya kan per 8 jam. Ustaz. Nah itu apa namanya? Kalau misalkan kita puasa berarti kan udah pasti nggak bisa 8 jam. Itu gimana Ustaz?
kalau antibiotik padahal kan sakitnya Iya. terlalu yang berat. Berarti harus tanya ke dokternya. Dok, kan saya puasa. Nah, dokter pasti bilang ya sudah Pak, sahur dan berbuka gitu ya. Biasanya seperti itu. Dan itu nggak masalah. Atau mungkin nanti 3 kali seharinya itu sahur, awal buka sama sebelum tidur. Mungkin begitu ya, nggak tahu tuh. Tapi nanti tanya ke dokter itu. Ya, kalau seandainya orangnya masih mampu puasa, tapi yang jelas kalau orang sakit ya enggak puasa gitu aja. Kalau sakitnya sakit berat, kalau sakit ringan, ya sakit ringan misalkan gondongan itu kan sakit ringan hitungannya ya, tapi dikasih antibiotik tuh misalkan, gitu ya. Saya pernah tuh dulu gondongan gini Pak, padahal udah pernah kena lagi saya gitu, gede. Nah itu dikasih antibiotik misalkan seperti itu ya. Nah itu kalau kita sedang berpuasa maka tanya ke dokternya, gimana dok, kan saya puasa. Gitu ya. Dan ini puasa Ramadan. Nah, nanti biarkan dokter yang memberikan ininya, sarannya gitu ya. Tanpa harus kita membatalkan puasa kita. Apalagi tadi? Udah itu aja ya, silakan. Dua hal, Iya. Di dalam beragama itu kan banyak sekali mazhab. Emang ada orang yang betul-betul konsisten hanya satu mazhab aja dalam setiap kegiatan. Karena berat sekali kalau lihat kesempatannya itu bisa berpindah-pindah. Gitu. Iya. Yang kedua, mengenai keajaran dari puasa, Nabi mengatakan bahwa berpuasalah kamu akan sehat. Apakah artinya bahwa puasa itu menyembuhkan atau hanya membuat orang itu sehat sehingga tidak dalam sakit? Iya. Baik. Yang pertama, apakah ada yang pure satu mazhab saja di zaman ini? Tidak. Coba jenengan kalau naik angkot nih. Ini kita katakanlah sholat Syafi'i misalkan, toharoh Syafi'i. Sekarang masalah muamalah, bab muamalah. Jenengan kalau naik angkot versi dulu ya, apakah pernah ketika naik angkot selesai nyampe bang kiri, lalu nanti ketika nyerahin duitnya ke abangnya itu pakai akad gitu, saya serahkan duit 3.500 untuk ongkos angkot dibayar tunai, begitu enggak kira-kira? Kayak saya kira nggak mungkin, itu Hanafi, ya Pak ya. Jadi sebenarnya keberadaan mazhab itu untuk mengakomodir kebutuhan kita Pak, dalam memahami Al-Quran, memahami as-sunnah gitu ya. Maka ketika sholat pun kita bisa beda-beda nih, satu masjid dengan masjid lain beda-beda, ada yang nggak kunut tuh. Maka kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, punya Ibnu Qudamah, beliau tuh bilang begitu, alaikum bifikhi ahlil qura, hendaklah kamu berfikih dengan yang berlaku di fikih penduduk setempat. Kalau kita ngotot bersyafi'i di kampungnya Hanafi, tidak ada teman. Dan itu terjadi kepada saya. Saya 8 tahun di Pakistan, madhabnya Hanafi. Ketika awal nyampe di sana Pak, saya nggak di briefing sama senior bahwasanya madhabnya Hanafi. Begitu sholat subuh, saya hari pertama sholat subuh di Pakistan, saya berada di belakang imam pas. Ketika imam waladdallin, yang teriak amin saya sendiri Pak. Waladdallin, amin. Loh, kok enggak ada yang amin nih, saya bilang gitu. Selesai sholat, itu orang-orang ngeliatin saya kanan kiri itu. Habis itu, imamnya habis dikir itu, imamnya nanya ke saya pakai bahasa Inggris, you must be Syafi'i, right? Katanya. Pakai bahasa Inggris dia. Saya waktu itu baru belajar bahasa Inggris kan. Semangat saya menjawabnya. You must be Syafi'i, right? Katanya. Saya jawab, no, I'm not Syafi'i, I'm Firman Arifandi. Saya bilang gitu. Saya kira dia nanya nama saya gitu ya. Ternyata enggak. Nah itu dia. Kalau kita ngotot dengan satu madhab, itu akan memberatkan dan enggak ada temennya nanti kalau kita pindah-pindah negara. Contohnya begini. Dalam toharoh madhab Syafi'i memahami ayat la mastumun nisa dalam Al-Quran itu adalah kalau jenengan sama istri jenengan itu sentuhan kulit ketemu kulit, pulang dari masjid disambut sama istri, dicium tangannya, itu sudah batalin wudu versi madhab Syafi'i gitu ya, karena segala jenis sentuhan. La mastumun nisa dalam madhab Hambali, ayat itu bermakna la mastum adalah menyentuh wanita yang bukan mahram dengan syahwat. Artinya jenengan pulang dari sini ke rumah disambut sama istri, Anda cium keningnya, kemudian istri Anda mencium tangan Anda sentuh dengan syahwat, baru batal wudunya. Gitu ya. Versi madhab Hanafi bilang la mastumun nisa itu artinya jima.
kalau jima ya selesai sudah ya, bukan cuma wudhu gitu, harus mandi besar gitu kan ya. Nah sekarang begini, kalau kita lagi di Indonesia lamastumun nisa versi Syafi'i gampang diterapkan. Karena kenapa? Begitu mau sholat tinggal wudhu kan gitu kan ya, kalau versi Syafi'i. Sekarang coba Anda bersyafi'i ketika tawaf ifadah, berada di Ka'bah, tawaf ifadah itu kan udah puncaknya tawaf gitu ya. Hari puncak tawaf bersama seluruh dunia berada di sekitaran Ka'bah, Anda pakai kain ihram. Kain ihram sini terbuka. Ada kemungkinan nggak sentuhan dengan wanita yang bukan mahram, yang bukan istri Anda saja? Sangat besar kemungkinannya. Kalau pakai madhab Syafi'i, belum selesai satu putaran wudhu lagi Anda, Pak. Karena kenapa? Pasti sentuhan lagi itu. Apalagi kalau diniatin, wah cewek Iran nih gitu. Tak gitu kan ya. Nah, ada batal itu. Nah, ya, maka kalau kalau kita menggunakan satu madhab saja, kita ngotot dengan satu madhab saja, ketika pindah ke tempat lain itu tidak ada temennya, kita sulit kita beribadah gitu. Maka bisa berpindah ke madhab Hambali pada waktu itu, atau kita bermadhab Syafi'i, tapi dalam madhab Syafi'i kita anggap ini sebagai darurah, maka boleh itu, gitu ya. Jadi keberadaan madhab bukan untuk menyulitkan kita, tapi memberikan kita jalan keluar, Pak. Contohnya nanti masalah zakat fitrah nih. Ini belum selesai nih fikih zakat fitrah nih. Ya, zakat fitrah itu kalau versi Syafi'i, versi Hambali harus berupa beras. Versi Hanafi dan Maliki bilangnya apa? Bisa dikonversi kepada harga beras itu sendiri. Misalkan 30.000 gitu ya. Karena kenapa? Kata madhab Hanafi, orang miskin itu di zaman ini bisa saja dia punya makanan, tapi hal-hal yang mendukung makanannya itu nggak punya. Misalkan apa? Tabung gas 3 kilo gitu. Ya, orang miskin butuh itu, maka kasih duitnya gitu kira-kira. Itu dalam pandangan madhab Hanafi. Makanya ya, banyak di antara masjid-masjid itu yang tetap bersyafi'i dengan tetap memberikan beras. Kalau ada yang ngasih duit nanti dikonversi berupa beras diberikan kepada orang miskin karena bersyafi'i, ya boleh saja. Tapi seandainya dalam benak kita, rumah ini saya lihat sudah dapat beras terus dari tadi malam gitu. Jangan-jangan dia belum punya gas, jangan-jangan dia belum punya gula, jangan-jangan dia belum punya apa, kita kasih duitnya seharga zakat fitr itu. Nah itu, bermadhab itu mengakomodir kita sebenarnya, bukan mempersulit. Demikian. Yang kedua, asyamu junnah. Puasa itu menjadi tameng bagi kita, gitu kan ya. Banyak Pak, kalau Anda buka Google Scholar, Google cendekia itu, jurnal-jurnal yang membuka tentang kesehatan puasa. Ada kesehatan kardiovaskular, ada gula darah ya, diabetes mellitus ya. Bahkan saya punya teman namanya Dr. Fatimah Eliana. Dr. Fatimah ini dia spesialis penyakit dalam, subnya itu di diabetes mellitus. Beliau punya publikasi internasional berbicara tentang puasa dan diabetes itu sendiri. Gitu ya. Ya memang kalau puasanya puasa yang sehat. Lah kalau Anda puasa begitu berbuka langsung es buah yang gulanya numpuk itu, ya jangan harap bisa sehat gitu ya. Ya puasanya beneran. Ya begitu puasa air hangat minum, berbuka air hangat diminum, kemudian kurma yang beneran ya. Nah, karena kurma itu kan ada gulanya juga, tapi karena dengan seratnya yang tinggi itu meminimalisir yang namanya diabetes itu gitu. Jadi puasanya pun ya puasa yang sehat. Jangan begitu puasa ketemu langsung bakwan 5 gitu. Jangan gitu ya. Nah, itu dia barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Selesai ya? Satu lagi. Ya baik, satu lagi kita tutup ya. Nanti ibu-ibu kalau mau tanya di luar forum silakan, Pak. Apabila seseorang ingin kode puasa orang yang sudah meninggal. Iya. Sekarang dia sendiri juga kode ada kata itu pelaksanaan bisa digabung atau harus sendiri? Kalau untuk orang tua yang sudah meninggal, Pak, tidak dikodokkan, difidyahkan. Nah, adapun kalau Anda punya kodok, ya dikodok sendiri gitu ya. Dikodok puasa Anda, kemudian orang tua difidyahkan almarhum itu. Demikian. Baik, ada ibu-ibu? Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup kajian kita dengan bersama berdoa. Oh ya, ini saya beri hadiah ini untuk penanya terakhir dan penanya pertama. Ya nanti ya Pak ya. Kita tutup
Kita tutup kajian kita dengan berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istawda'naka bima 'allamtanahu wardudu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.